Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 1009 Legenda Ksatria Naga. Setelah pertimbangan yang cermat, Tianlong memutuskan untuk berbicara dengan suku Tianma. Bagaimanapun, dia juga seorang Tianma sebelumnya, dan dia pada awalnya adalah orang tingkat tinggi dari suku Tianma. Akhirnya suku Pegasus sepakat untuk berdamai, karena kekuatan Tianlong, salah satu anak kembar asli Pegasus berganti nama menjadi Tianlong. Tetapi semua naga diwajibkan untuk tidak memasuki Pegasus. Kedua belah pihak membentuk aliansi untuk bersama-sama menguasai galaksi kuda naga, galaksi Pegasus asli. Dan naga langit ini adalah konstelasi pertama dari bintang naga langit yang hampir membunuh Lan Xuanyu dan memaksa Nana untuk jatuh ke magma bintang. Konstelasi pertama Pegasus lebih kecil dari Tianlong. Kemudian, Pegasus belajar dari pelajaran yang dipetik dan memusatkan kekuatan seluruh keluarga, dan akhirnya mengembangkan Feng Hao Douluo tingkat dewa super lain yang dapat melawan Tianlong. Ini memungkinkan Long Ma Xuanxing menjadi stabil sepenuhnya dan menjadi situasi saat ini. Kemajuan teknologi disertai dengan kemajuan teknologi dari ras galaksi Longma lainnya, ditambah dengan ancaman kuat yang ditimbulkan oleh armada alam semesta bintang yang sedang naik daun dari Federasi Douluo, dan itu baru mulai mempercepat perkembangan di tahun-tahun ini. Tianlong dan Tianma tahu betul bahwa dengan sumber daya Longma Double Star, cepat atau lambat mereka akan mengejar teknologi, tetapi semua ini membutuhkan waktu. Ini adalah sejarah sederhana dari dua bintang utama galaksi Longma. Naga-naga itu tampaknya bukan naga sejati di Lan Xuanyu, tetapi di galaksi Longma, mereka adalah naga yang kuat. Beberapa naga papan atas bahkan bisa bertarung di luar angkasa, tidak kalah dengan kapal perang. Oleh karena itu, menggantikan Draco, ras naga memiliki hak istimewa yang cukup besar, dan merupakan ras tingkat tertinggi di Draco. Tentu saja, klan Tianlong adalah yang teratas. Dan jumlah klan Tianlong sejati tidak banyak, hanya beberapa ratus, tetapi semuanya kuat. Catatan sejarah ini secara alami sangat penting bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya memiliki pemahaman yang mendetail tentang situasi naga dan Pegasus akan membuat mereka lebih mudah untuk menargetkan kedua planet ini di masa depan. Saat ini, Tianlong sudah pasti tidak ada, jadi mereka relatif lebih aman. Planet besar ini jauh dari mengerikan seperti planet 76. Dengan kemampuan tersembunyi dari para pemburu harta karun, mereka bisa pergi sesuka hati. Selain bahan sejarah, mereka juga mendapat hal baik dari perpustakaan kali ini, peta bintang naga. Sekalipun Anda melihat ke bawah dari luar angkasa, sulit untuk melihat gambaran keseluruhan dari planet besar ini, tetapi dengan peta itu berbeda. Buka peta, semua orang mempelajarinya dengan cermat. Mereka menemukan bahwa ada 13 kota dan 13 kota besar di Dragon Star. Setiap kota menempati wilayah yang sangat luas. Yang paling terkenal tentu saja adalah ibu kota-kota naga langit, yang juga merupakan tempat gerbang dewa berada. Dengan membayar sejumlah biaya, bahkan berbagai ras dari galaksi kuda naga biasa dapat melewati gerbang para dewa. Kecuali naga. Ini adalah aturan yang dibuat sejak lama. Naga tidak diizinkan memasuki Pegasus. Alasannya sederhana, Pegasus mengkhawatirkan transformasi naga lainnya. Begitu Pegasus juga memiliki transformasi naga, maka klan naga akan menjadi terlalu kuat. Pegasus berisiko diganti. Oleh karena itu, kecuali suku Tianlong dengan darah suku Tianma, suku naga biasa tidak diperbolehkan melewati pintu gerbang para dewa. Secara historis, Lan Xuanyu dan yang lainnya juga mengetahui bahwa di sisi Tianlongsing, ada pasukan kuat yang tidak pernah muncul dalam perang dengan Federasi Douluo, yang disebut Tentara Ksatria Naga. Saat ini hanya ada 18 Ksatria Naga. Setiap orang adalah Feng Hao Douluo dengan kekuatan setingkat dewa. Mereka semua bisa berubah menjadi bentuk manusia, mengendarai naga untuk bertarung. Mampu bertarung langsung di luar angkasa. Ini adalah kekuatan tempur kuat teratas dan inti dari klan Tianlong. Kepala dari 18 Ksatria Naga ini adalah Tianlong sendiri. Bisa dibayangkan betapa kuatnya gaya ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan tertinggi di bintang naga, melebihi kekuatan semua kapal perang mereka. Adapun apakah ada kekuatan tertinggi di klan Tianma, tidak diketahui. Kota tempat Lan Xuanyu dan yang lainnya sekarang berada disebut kota Hongleong. Ini terkenal dengan sumber dayanya yang kaya, terutama kaya akan sumber daya mineral. Ini adalah sumber daya penting dan kota industri berat Tianlongsing.
Banyak sumber daya kapal perang yang sedang dibangun Tianlongsing sekarang berasal tidak hanya menambang sendiri, tetapi juga mineral khusus yang diperdagangkan oleh ras utama galaksi Kuda Naga. Tentu saja Lan Xuanyu tidak akan memilih untuk pergi ke kota naga langit sekarang. Meskipun Tianlong sendiri tidak ada di sana, pasti ada banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa di kota Tianlong, seperti para ksatria naga yang kuat itu. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka belum memenuhi syarat untuk menantang ksatria naga. Kota Hongleong sebenarnya adalah pilihan yang baik karena kaya akan sumber daya, dan Lan Xuanyu serta yang lainnya ada di sini untuk mencari sumber daya. Dia tidak berpikir untuk meledakkan Dragon's Fury lain pada naga langit. Itu bukanlah pekerjaan orang bijak. Jika tidak ada yang lain, bahkan federasi tidak akan memaafkannya jika dia menghancurkan pembicaraan damai. Selama infiltrasi ini, Lan Xuanyu memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah mendapatkan sumber daya untuk kembali. Meski bukan yang terpenting, namun juga tidak sedikit manfaatnya. Singkirkan dengan hati-hati materi dan peta sejarah, ini adalah bahan yang sangat berharga bagi federasi, dan itu bukan eksploitasi militer kecil. Dengan hal-hal tersebut, tugas mereka kali ini telah selesai dengan sangat baik. Tetapi Lan Xuanyu masih memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan sekarang, bahkan tanpa kemampuan militer, beberapa hal harus dilakukan. Ayo pergi ke pusat perdagangan mineral. Lan Xuanyu berkata pada para partner. Ketika ketujuh orang itu menyusuri jalan itu lagi, pemburu harta karun itu beralih lagi mencari mereka, agar tidak tertangkap sebagai pencuri. Pusat perdagangan mineral merupakan tempat yang sangat penting di kota Hongleong, sehingga juga terletak di pusat kota. Kota ini terlalu besar, karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan transportasi, jadi Lan Xuanyu dan yang lainnya hanya bisa berjalan melewatinya. Sehari di Tianlongsing setara dengan 39 jam untuk Douluo. Siang dan malam lebih panjang. Mereka berjalan hampir 3 jam, dan mereka masih berjalan dengan kecepatan yang lumayan cepat, sebelum akhirnya mereka melihat tujuan perjalanan mereka. Pusat perdagangan mineral kota Hongleong adalah bangunan kubah besar. Bangunan itu tingginya 300 meter, ya, tingginya 300 meter. Saya harus mengatakan bahwa Tianlongsing memiliki orang-orang yang sangat berbakat di bidang arsitektur. Bangunan sebesar itu belum ditemukan di seluruh federasi Douluo. Ini mencakup area seluas 2 km persegi. Dengan bangunan kubah besar sebagai pusatnya, terdapat bangunan samping di sekitarnya. Gerbang besar itu cukup untuk memungkinkan naga masuk dan keluar. Tidak ada penjaga di pintu, menunjukkan keamanan yang sangat longgar di sini, atau dengan kata lain, tidak perlu penjaga sama sekali. Lan Xuanyu dan yang lainnya tampak tidak mencolok di antara banyak ras, dan klan Laut Biru awalnya berjumlah besar. Berjalan ke gerbang pusat perdagangan mineral, Lan Xuanyu terkejut. Di bagian atas aula besar, ada patung yang tergantung. Ini sepenuhnya ditangguhkan, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Persis seperti itulah Tianlong. Kepala naga memiliki tubuh kuda, 12 kaki, sayap besar terbentang, dan seluruh tubuh ditutupi sisik merah. Sekalipun hanya sebuah patung, nampaknya Anda bisa merasakan nafas teror di dalamnya. Tidak hanya Lan Xuanyu yang akan melihat ke atas dan melihat Tianlong, tetapi banyak ras galaksi kuda naga yang datang untuk berdagang juga akan melakukan hal yang sama. Ketika mereka melihat Tianlong, mereka semua akan menunjukkan rasa hormat dan hormat, yang menunjukkan bahwa Tianlong memiliki status di Tianlong. Betapa mulia. Lan Xuanyu membawa semua orang ke kerumunan dengan cepat, karena para pemburu harta karun perlu terus mengubah mereka, jadi ketujuh orang itu tidak dapat dipisahkan terlalu jauh. Jika tidak, ada risiko eksposur. Pemburu harta karun sekarang teralihkan untuk menekan aura cacing udara pada si pemalas kecil, jadi itu tidak bisa mematikan semuanya untuk mereka. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, menoleh, dan membisikkan sesuatu kepada Tang Yuge. Tang Yuge mengangguk. Solen 4 Chapter 1010 Pusat Perdagangan. Aula ini terlalu luas, dan penuh dengan orang, termasuk semua ras di galaksi kuda naga. Ada beberapa kehadiran yang kuat di antara mereka. Setelah berkeliaran di sini selama lebih dari 1 jam, Lan Xuanyu telah menemukan metode perdagangan di sini. Di pusat perdagangan mineral ini terdapat beberapa metode perdagangan. Yang paling sederhana adalah penjualan langsung. Ini berlaku untuk mineral kelas rendah dan menengah. Tidak hanya logam langka, tetapi juga beberapa mineral jenis energi. Pusat perdagangan mineral memiliki tempat untuk membeli barang-barang ini, dan akan langsung membayar biayanya ke rekening yang ditunjuk. Ya, Anda harus memiliki akun yang didedikasikan untuk Denon.
Tianlongxing memiliki eksistensi yang mirip dengan bank, yang mereka sebut Tianlong Jinso. Rekening Tianlong Jinso adalah umum di seluruh galaksi Longma dan merupakan sarana keuangan yang paling maju. Oleh karena itu, untuk berdagang di sini, Anda harus terlebih dahulu memiliki akun di Tianlong Gold. Transaksi semacam ini paling banyak didatangi orang, yang juga merupakan transaksi dasar pusat perdagangan mineral. Selain itu, ada beberapa metode perdagangan lainnya. Yang paling menarik minat Lan Xuanyu adalah metode perdagangan yang disebut taruhan. Ini dipegang oleh pusat perdagangan mineral sendiri, bukan membeli, tapi menjual segala jenis sumber daya mineral langka. Ada ribuan produk mineral di area taruhan, dari semua jenis. Tetapi sebagian besar mineral ini tercakup dalam biji, dan ada perisai isolasi. Mineral ini hanya dapat dipilih dengan observasi, bukan kontak. Anda harus membayar sejumlah biaya untuk memasuki area taruhan. Setelah membayar biaya tersebut, Anda dapat memilih mineral darinya. Setelah memilih, Anda dapat memilih untuk mengambilnya, atau Anda dapat memilih untuk mengundang para ahli untuk mengungkapkan rahasia tersebut di depan umum dan melihat apa itu. Di antara mineral di area taruhan, nilai tertinggi mirip dengan kristal sumber kosong, dan nilai terendah mungkin adalah batu biasa. Oleh karena itu, kawasan ini sangat menghibur, dan juga disiapkan untuk mereka yang jago berjudi. Beberapa telah meraup keuntungan besar di area taruhan, tetapi lebih sering kehilangan uang tiket. Area taruhan juga dibagi menjadi beberapa level. Untuk membeli tiket dari level yang berbeda, Anda memasuki area yang berbeda. Semakin tinggi level tiket masuk, semakin besar kemungkinan akan ada barang-barang bagus di daerah tersebut, dan semakin mudah untuk memiliki barang-barang bagus tingkat tinggi. Tentu saja, harga tiket akan jauh lebih tinggi. Lan Xuanyu dan yang lainnya masih sangat tertarik dengan area taruhan ini. Jangan lupa, Lan Xuanyu memiliki seorang pemburu harta karun. Jangan katakan itu melalui perisai, bahkan jika itu melalui dinding, apakah itu hal yang baik? Bao bisa merasakannya untuk pertama kalinya. Tetapi masalahnya adalah, sebagai yang disebut pahlawan penistam, masalah terbesar mereka sekarang adalah mereka tidak memiliki akun di Tianlong Gold, dan mereka tidak memiliki ringgit naga. Ringgit naga adalah mata uang universal dari seluruh galaksi Denon. Setiap ras memiliki mata uangnya sendiri, tetapi mata uang yang paling stabil dan umum adalah ringgit naga. Daya beli ringgit naga sangat kuat, dan Lan Xuanyu merasa jauh lebih kuat daripada mata uang federal Federasi Douluo. Oleh karena itu, bagaimana cara mendapatkan ringgit naga menjadi masalah yang harus mereka hadapi sekarang. Hal pertama yang harus diselesaikan adalah masalah akun. Hanya dengan akun Institut Tianlong mereka dapat benar-benar berintegrasi ke dalam bintang Tianlong. Pergilah dulu, dapatkan akun. Lan Xuanyu membawa rekannya keluar dari pusat perdagangan mineral, membuka peta elektronik dan melihat-lihat, dan menemukan kantor emas Tianlong tidak jauh dari pusat perdagangan. Ada kartu khusus untuk akun pertukaran emas Tianlong, dan akun ini terkait erat dengan identitas untuk memastikan privasi, keakuratan, dan keunikan. Orang-orang dari semua kelompok etnis dapat membuka akun mereka sendiri, tetapi mereka harus melalui pemeriksaan identitas yang ketat dan berbagai catatan sebelum membuka. Dan ini jelas hal-hal yang tidak bisa dilakukan Lan Xuanyu. 1. Tapi mereka punya cara sendiri. Ketujuh orang itu mengamati sebentar di samping Institut Tianlongjin, dan segera mereka menemukan target mereka. Itu adalah sosok kokoh dari suku Laut Biru, yang baru saja keluar dari Tianlong Jinsuo dengan senyuman di wajahnya. Alasan memilihnya adalah karena Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat yang satu ini di pusat perdagangan mineral. Ini adalah pedagang mineral biasa. Ini harus mengkhususkan diri dalam menjual biji di laut. Lan Xuanyu mengedipkan mata pada teman-temannya, dan kemudian berinisiatif untuk menyambutnya. Penampilannya saat ini juga merupakan suku Laut Biru yang tinggi. Teman, ambil langkah untuk berbicara. Suara Lan Xuanyu diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Galaksi Kuda Naga melalui penerjemah. Pedagang mineral dari ras Blue Ocean baru saja menyelesaikan transaksi dan hendak mencari tempat makan besar untuk merayakan dirinya sendiri, namun tiba-tiba dihentikan, namun ia juga tidak panik. Ini adalah kota Hongleong, dan hukum serta ketertiban Dragon Star selalu baik. Katakan apa? Dia melihat ke atas dan ke bawah Lan Xuanyu beberapa kali, dan ketika dia melihat bahwa dia adalah anggota klannya, matanya jelas terlihat santai. Saya pikir Anda baru saja keluar dari pusat perdagangan mineral. Saya memiliki sesuatu yang baik di sini. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menerimanya, kata Lan Xuanyu dengan suara rendah. Barang bagus, pergi dan bicara. Pria suku Lan Hai secara mengejutkan bekerja sama,
melambai ke Lan Xuanyu, dan berjalan ke sudut di sampingnya. Lan Xuanyu mengikuti. Orang suku Lan Hai berjalan dan berbisik, "Saudaraku, dari mana asalmu?" "Dari." "Selama semuanya bagus, harganya mudah untuk dikatakan." "Hal apa yang paling menguntungkan?" "Tidak diragukan lagi, penyelundupan. Ada banyak planet dan ras di galaksi Dragon Horse. Mineral dari beberapa planet sangat langka, jadi pasti akan diembargo. Dan semakin banyak hal seperti itu, semakin besar nilai ruangnya. Misalnya, Kosong Yuan Jing adalah yang paling terkenal dari mereka." Ketika dia berjalan ke sudut, tangan Lan Xuanyu berkedip, dan sepotong logam seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada lawan. "Bukankah ini Shen Yin? Apa yang salah dengan ini?" Orang-orang Blue Ocean mengambil perak tebal itu, dan kecewa, tetapi segera menemukan bahwa itu salah. Karena beban perak berat ini sangat berat, dan ketika dia mengambilnya, dia langsung merasa itu salah. Karena heavy silver ini tidak hanya padat, tapi juga memiliki tekstur yang sangat bagus. Lebih penting lagi, seluruh potongan logam itu sebenarnya memiliki nafas kehidupan yang samar, memancarkan perasaan vital dari dalam keluar. "Sobat, lihatlah," Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, "Suku Lan Hai menelan air liur, dari mana kamu mendapatkan ini?" "Perak abadi." Lan Xuanyu berkata, "Federasi Douluo adalah positif dan kami melawan tempat itu, yang merupakan perak perendaman, tetapi itu adalah hasil perak perendaman setelah pemurnian. Mereka memiliki metode pemurnian yang sangat unik yang disebut penempaan. Potongan perak yang dibenamkan ini telah diberi kehidupan dalam proses penempaan, yang mereka sebut penempaan spiritual. Kualitas yang Anda rasakan, ini hal yang sangat baik, sangat berharga di dunia manusia, dan tidak ada pasar." Mata suku Lan Hai berputar dan berkata, "Segalanya baik-baik saja, tetapi Anda tidak datang dari jalan yang benar. Dan itu adalah milik Federasi Douluo, jadi tidak mudah untuk menembak. Harganya tidak bisa terlalu tinggi." Lan Xuanyu menghela napas, berkata, "Lupakan saja." Saat berbicara, dia akan mengambil perak berat ini kembali dari tangan lawan. "Jangan. Berapa banyak yang kamu inginkan?" Suku Blue Ocean buru-buru menghindari tangannya. Dia secara alami mengetahui nilai dari sepotong tempaan spiritual, dan nilai penelitian dari benda ini bahkan jauh lebih besar daripada nilai praktisnya. Tianlongxing memiliki tempat khusus untuk mengumpulkan barang-barang semacam itu, dan harganya sangat tinggi. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah kamu punya tempat yang aman? Mari kita bicara dengan hati-hati. Semua orang dari ras yang sama. Biar ku beritahukan terus terang, aku punya saluran untuk mendapatkan jenis logam ini, tapi aku keluarga gelap di Draco. Transaksi perlu bergantung pada identitas saudara. Bagaimana kalau memberi manfaat kepada semua orang untuk menghasilkan bersama?" Lan Xuanyu berbisik. Dia tidak berniat merampok anggota suku Laut Biru dan kemudian menggunakan identitas lawannya. Mereka baru saja datang ke Dragon Star, dan tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini. Terlalu mudah untuk ditemukan dengan berpura-pura menjadi identitas. Daripada itu lebih baik mencari kooperator, dalam banyak kasus godaan kepentingan lebih baik dan lebih aman daripada kekerasan. Soul Land 4 Chapter 1011 Liangpu. Orang-orang Lan Hai memandang Lan Xuanyu dengan hati-hati, tetapi dia tidak dibutakan oleh keserakahan, dan berkata dengan suara rendah, "Ikutlah denganku." Sambil berbicara, dia memimpin untuk berjalan keluar. Lan Xuanyu berkata, "Saya masih memiliki beberapa teman. Mereka semua dari klan kita, jadi biarkan mereka mengikuti." Ketika dia mengatakan ini, suku Lan Hai sedikit lega. Dia telah menemukannya sebelumnya. Beberapa orang dari suku Laut Biru yang terus mengawasi. Itu sebabnya dia sangat waspada. Sekarang Lan Xuanyu mengatakan bahwa itu jelas merupakan kerjasama yang tulus, dia merasa lega. Tentu saja dia tidak tahu, Lan Xuanyu sengaja membiarkannya menemukannya. "Tidak apa-apa, mari kita berkumpul. Ini Tianlongxing, naga yang kuat dapat dilihat di mana-mana, dan keselamatan juga baik-baik saja." Sementara suku Lan Hai berkata dengan marah, mereka sepertinya mengingatkan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu melambaikan tangannya, dan teman-temannya segera berkumpul dan mengangguk kepada orang-orang Lan Hai. "Bagaimana Anda menyebutnya?" Orang-orang Lan Hai bertanya pada Lan Xuanyu. Hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, tetapi dia tetap berkata, "Kita semua menggunakan nama kode, kamu bisa memanggilku sayap pertama." "Oke, saya Liangpu Shen Yuhai." Saat dia berkata, Liangpu memasukkan perak yang berat itu. Di pelukannya, dia melambai ke arah Lan Xuanyu dan berjalan ke satu arah.
Lan Suanyu mengikuti di belakang, sambil diam-diam merasakan fluktuasi semangat Liang Po. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, fluktuasi spiritual adalah yang pertama berubah. Jika Liang Po ingin mengekspos mereka, seperti berteriak di jalan, Lan Suanyu pasti bisa menghentikannya untuk pertama kali. Blue Oceans juga memiliki pemain yang kuat, tetapi pedagang mineral kecil di depan mereka pasti tidak ada di antara mereka. Ingin menaklukkannya hanyalah masalah isyarat. Liang Po tidak ingin mengekspos Lan Suanyu dan yang lainnya, dan memimpin mereka melewati jalanan dan gang, dan segera datang ke tempat yang mirip dengan hotel manusia. Bawa ketujuh orang itu ke atas dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan ini sangat besar, ini adalah ruang terbuka yang utuh, sepertinya tidak ada yang namanya kamar tidur atau ruang tamu. Lantai ruang kosong di dalamnya tertutup bulu tebal, yang memiliki bau aneh. Ini harus menjadi tempat tidur. Di tengah balai yang luas, terdapat tiang-tiang kayu seperti akar pohon. Liang Po berkata, silakan duduk. Saat dia berkata, dia menekan tombol di dinding, dan tiba-tiba lampu menyala, tetapi sekelilingnya menjadi gelap. Jendela benar-benar gelap, dan dia bisa merasakan ada energi yang lemah. Diblokir dari luar, itu harus menghalangi suara. Apakah ada pengaturan seperti itu di tempat ini? Meski hatinya aneh, Lan Suanyu tidak bertanya banyak. Liang Po langsung menjawab keraguannya, tempat ini dikhususkan untuk pedagang kita. Ruangannya memiliki sound shielding system. Dapat memblokir suara agar tidak bocor dan menjamin tidak akan ada peralatan pemantau. Banyak transaksi kita ada di sini. Secara pribadi. Setelah penjelasan Liang Po, Lan Suanyu dan yang lainnya menyadari bahwa ternyata di kota Hong Leong, tidak hanya berdagang dengan pusat perdagangan. Banyak pedagang dari berbagai planet juga melakukan beberapa transaksi pribadi dengan imbalan sumber daya yang ingin mereka peroleh. Dan transaksi semacam ini tidak dilarang oleh Dragon Star, sebaliknya, ini agak menggembirakan. Pendekatan ini sangat cerdik, menjadikan Tianlongsing surga bagi transaksi mineral dan transaksi sumber daya. Kota Hong Leong adalah lokasi perdagangan kedua setelah kota Naga Langit di Bintang Naga. Hotel semacam ini khusus digunakan untuk transaksi pribadi semacam ini. Dan inisiatif Lan Suanyu untuk menemukan pintu itu sangat umum di sini. Selain itu, mereka satu keluarga, jadi Liang Po tidak terlalu meragukan mereka. Tidak apa-apa memiliki lebih banyak orang. Salah satunya adalah keamanan yang baik di sini, dan yang lainnya adalah kepercayaan dari orang yang sama. Dari sudut pandang pedagang seperti Liang Po, mereka semua datang ke sini untuk berdagang demi keuntungan. Siapa yang akan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri? Setelah Anda menggunakan kekerasan di sini, Anda akan mati jika Anda tertangkap. Setelah percakapan singkat dengannya, Lan Suanyu mengerti lebih banyak tentang situasi di sini, dan dia juga tahu di dalam hatinya. First Wing, berapa banyak yang Anda miliki? Saya tidak tahu sumber Anda, tetapi jika kita bekerja sama, saya harap saya akan menjadi satu-satunya pengirim untuk Anda di masa depan. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Kami adalah 37 poin, Anda sediakan persediaannya, dan saya akan menjualnya. Ringgit naga yang Anda dapatkan adalah 7 dan 3. Menurut saya tidak mudah bagi saya untuk datang 30%. Bahkan, itu juga sangat berisiko. Lagi pula, Anda tidak tahu cara menjualnya. Harga yang diberikan sudah merupakan harga yang paling teliti, untuk eksklusivitas dan jangka panjang. Liang Po jelas seorang pebisnis yang sangat lihai, dan dia menceritakan kondisinya dengan lugas, dia sangat tenang dan menentukan tujuannya sendiri. Ini juga sangat jelas. Kebijaksanaan Samudra Biru tidak rendah. Beginilah perasaan Lan Suanyu saat ini. Setelah merenung sejenak, Lan Suanyu menatapnya dan berkata, setiap orang dari ras yang sama, jadi saya tidak akan tawar-menawar dengan Anda, seperti yang Anda katakan. Produk masa depan dapat diberikan kepada Anda secara eksklusif. Tetapi saya memiliki permintaan lain. Kami adalah akun gelap. Saya perlu setidaknya satu akun di Tianlong Gold Institute. Bisakah Anda mendapatkannya untuk saya? Jika tidak, itu akan terlalu merepotkan. Saya tidak bisa membelanjakan uangnya. Liang Po menyipitkan matanya. Mengatakan, ini tidak buruk, saya akan melakukannya untuk Anda. Apakah Anda ingin membukanya untuk Anda masing-masing? Lan Suanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Terlalu banyak akun dapat menyebabkan masalah, hanya satu yang baik-baik saja, tetapi untuk memastikan keamanan. Bagaimanapun, kita masih harus bekerja sama untuk waktu yang lama. Liang Po mengangguk dan berkata, oke, seperti yang Anda katakan.
Beri saya 2 hari dan Anda bisa menyelesaikannya. Berapa banyak yang Anda miliki? Bagaimana cara memasoknya di masa depan? Sambil berbicara, dia mengeluarkan perak berat itu lagi. Lan Xuanyu berkata, di Federasi Douluo, penempaan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dari tingkat terendah 100 penempaan, hingga 1000 penempaan berikutnya, dan kemudian penempaan spiritual ini, yang menciptakan kehidupan dan memberikan kehidupan logam. Level tertinggi adalah penempaan jiwa, dan bahkan dapat memberikan jiwa logam untuk membuatnya seolah-olah benar-benar hidup. Tingkat tertinggi disebut penempaan dewa. Saya tidak bisa mendapatkannya, tetapi saya bisa mendapatkannya di bawah penempaan jiwa dan penempaan jiwa. Saya tidak yakin berapa banyak yang bisa saya dapat. Saya tidak yakin tentang waktunya. Saya hanya dapat menghubungi Anda segera setelah saya mendapatkan barangnya. Liang Pu berkata, lalu bagaimana saya bisa menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki akun di Tianlong Trading sendiri? Lan Xuanyu berkata terus terang, ini tidak mudah. Akun saya juga terbuka untuk Anda. Anda dapat memeriksa setiap transaksi saya. Saya hanya dapat mengumpulkan uang melalui satu akun. Untuk uang yang Anda perdagangkan, Anda dapat menghentikan kerja sama Anda dengan saya, atau bahkan mengekspos kami. Inilah sebabnya saya membiarkan Anda membuka akun. Setelah waktu yang lama, dan semua orang memiliki kepercayaan, Anda tidak akan khawatir tentang itu. Saya akan mengungkapkan kepada Anda bahwa logam langka ini setelah dipalsukan adalah sumber daya terpenting di Federasi Douluo. Liang Pu mengangguk, sepertinya saya pernah mendengar tentang ini. Tetapi tampaknya Anda membutuhkan beberapa teknologi. Bisakah kamu mendapatkan teknologi semacam itu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, dan berkata, ini tidak mungkin. Ini adalah teknologi yang sangat rumit, dan risikonya terlalu besar. Saya tidak mau mati. Logam langka tidak mempengaruhi galaksi Longma, hanya logam kelas atas. Inti sumber sirkulasi positif monomer berbeda. Ini adalah salah satu teknologi inti Federasi Douluo. Tidak bisa memberikan ini. Oke, ayo kita lakukan ini dulu. Berapa banyak yang bisa kamu punya kali ini? Lan Xuanyu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 12 keping logam tempaan roh dan sepotong logam tempaan jiwa dari cincin takdir. Dia benar-benar tidak memiliki ribuan kekayaan dan ratusan kekayaan. Baginya, level metal tersebut sudah tidak berguna lagi. Mata Liang Pu berbinar dan mengangguk padanya. Lan Xuanyu berkata, kali ini saja. Jika transaksinya baik-baik saja dan harganya tepat, segera, saya akan mengirimkan gelombang kedua. Dalam 2 hari, Anda membuka rekening kepada kami, dan koin emas Longma juga langsung disimpan. Di rekening, bagaimana? Dia tidak menanyakan harga spesifiknya, karena dia tidak tahu berapa harga logam tempa yang harus dijual di sini, tapi mudah untuk diungkapkan jika ditanya. Solen 4 Chapter 1012 Rencana Lan Xuanyu. Oke, ini pertama kalinya semua orang berdagang. Kamu bisa tinggal di sini dulu, tapi aku harus mengambil barangnya sebelum bisa menjualnya. Bisakah kamu mempercayai aku? Tanya Liang Pu. Lan Xuanyu dengan tenang memberi isyarat kepadanya. Liang Pu jelas puas dengan sikapnya, dan menyingkirkan satu demi satu penempaan semangat dan penempaan jiwa. Mari kita hidup bersamaku, aku akan mencari saluran. Ini seharusnya deposit. Saat dia berkata, Liang Pu mengeluarkan segenggam koin emas pucat dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak melihat berapa harganya, jadi dia langsung membawanya ke pelukannya. Liang Pu bergegas pergi. Setelah dia pergi, Lan Xuanyu mengeluarkan ringgit naga di pelukannya untuk diperiksa. Ringgit naga ini sebenarnya dibuat dengan proses yang mengandung logam-logam langka. Koin emas tersebut bukanlah uang kertas, melainkan lapisan foil logam ringan yang sangat tangguh. Dilihat dari nilai nominal di atas, Liang Pu sangat marah dan memberi mereka 1000 koin emas Tianlong. Benda ini memiliki nilai tertentu. Melalui pengamatan sebelumnya di pusat perdagangan, tiket masuk terendah di area taruhan adalah 5 ringgit naga, dan level tertinggi adalah 500 ringgit naga. Daya beli ringgit naga sangat kuat, dan 1000 ringgit naga sudah sangat berharga. Apakah kita berhasil menyelinap? Qian Lei berkata sambil tersenyum, aku merasa mereka tidak terlalu waspada. Lan Xuanyu berkata, ini seharusnya karena dalam hal kekuatan individu, kekuatan bintang naga sangat percaya diri. Mereka hanya takut pada armada federasi kami, tetapi mereka tidak takut pada kekuatan kami. Mungkin juga untuk menyusup seperti kami. Ini sangat sulit. Tanpa ilusi seorang pemburu harta karun, mustahil untuk lolos dari pantauan radar. Gaib tidak mungkin. Masih ada teknologi di bidang ini.
Liu Feng berkata, memang, kali ini kami keluar, kontribusi pemburu harta karun tidak ada duanya. Dengan itu, kami bahkan dapat memasuki bintang Draco kapan saja untuk menjelajahi berbagai berita. Ini sangat penting bagi federasi. Lan Xuanyu tersenyum tipis, bagi kami, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengambil sumber daya. Di sini, kita dapat menukar lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh Akademi dan Sekte Tang. Menyusup musuh dan menghancurkannya saat kritis. Tunggu kami kirimkan pemalas kecil itu kembali ke planet asalnya dan kemudian kembali. Bahkan Tianlong tidak akan bisa melihat kita. Dia tidak akan pernah menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memindai seluruh planet. Bai Xiu berkata, apakah kamu berencana untuk menjadi pelanggan tetap di sini? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu benar. Semakin kita memahami musuh, semakin banyak peluang yang kita miliki. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabah dan harus menggunakan cara normal untuk mendapatkan informasi. Jika kita bersembunyi di dalam musuh, peran kita akan lebih besar. Apa yang kita peroleh? Informasi adalah untuk federasi dan sumber daya untuk akademi dan sekte Tang. Yuan Enhui tersenyum, engah, dan berkata, sempurna. Lan Xuanyu berkata, tapi setiap orang harus berhati-hati dan berhati-hati. Jangan tunjukkan kakimu. Liang Pu ini dapat mencoba untuk terus berdagang dengannya saat ini. Begitu kita menemukan masalah, kita akan segera pergi. Naga langit sangat besar, kecuali kota naga langit. Di luar, kami selalu punya kesempatan. Tang Yuge tiba-tiba bertanya, apa tujuan akhir kita? Lan Xuanyu menyipitkan matanya, temukan inti kehidupan Tianlong Xing. Mendengar kata-katanya, hati semua orang tercengang. Inti kehidupan Draco adalah darah kehidupan Draco. Selain itu pasti eksistensi yang kuat yang setara dengan Feng Hao dulu tingkat Dewa Super. Niat Lan Xuanyu untuk menemukan inti kehidupan sangat jelas. Lan Xuanyu memandang teman-temannya dan berkata dengan suara yang dalam, aku punya ide yang lebih berani. Melalui pengamatan dari hari ini, dapat ditemukan bahwa klan naga memiliki status yang sangat tinggi di naga langit. Anggota klan naga langit yang paling kuat, bahkan itu dapat mengubah bentuk manusia. Dan ketika saya melihat Tianlong untuk pertama kalinya, saya mendengar dia berkata bahwa itu masih yang paling indah dalam bentuk manusia. Dengan kata lain, sebenarnya, inilah kekaguman penampilan manusia. Jika tidak, Satria Naga mereka tidak akan berkendara dalam bentuk manusia. Jika kita ingin benar-benar menghancurkan suku Tianlong dan mengendalikan galaksi kuda naga, mungkin kita bisa mulai dari dalam. Hati Bai Xiu tergerak, dia paling mengenal Lan Xuanyu, dan tiba-tiba kehilangan suaranya, apa kau tidak akan berpura-pura menjadi klan Tianlong? Lan Xuanyu menarik napas dalam dan mengangguk dengan lembut. Melihat dia mengangguk, semua orang terkejut. Apa artinya berpura-pura menjadi klan Tianlong? Itu berarti bahwa dia akan berkeliaran di antara sekelompok pembangkit tenaga klan Tianlong tingkat dewa. Ada kemungkinan pemaparan kapan saja, dan bahkan lebih penting lagi untuk menghadapi Tianlong tingkat dewa super. Ini tidak bisa berhasil. Bai Xiu berkeberatan lebih dulu, ini terlalu berbahaya. Lan Xuanyu sedikit tersenyum, meraih tangannya, dan berkata, tidak sekarang. Saya juga tahu bahayanya. Oleh karena itu, dengan alasan tidak pasti, saya tidak akan mengambil risiko. Setidaknya saya harus menunggu basis kultivasi saya berubah secara kualitatif lagi. Saya akan mencoba. 5 cincin roh saya saat ini berada di level 100.000 tahun, yang setara dengan level kontra. Saya memiliki firasat bahwa jika saya menyelesaikan perubahan kualitatif lagi, saya akan melompat ke level lain, bukan hanya gelar Douluo setidaknya level Super Douluo. Jika saya bisa membangunkan kendali elemen spasial, maka perlindungan diri tidak akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, siapa yang bisa lebih murni dari garis keturunan naga saya? Saya sudah mencobanya, saya naga itu mungkin bisa memberikan tekanan pada naga seperti di sini. Aku bahkan menduga bahwa transformasi naga yang muncul di bintang Tianlong terkait dengan jatuhnya keluarga naga. Kemungkinan mereka telah menyerap nafas keluarga naga yang jatuh tahun itu. Berubah. Jika demikian, darah saya secara alami akan memiliki efek penekan pada mereka. Mereka harus mengenali saya. Apalagi jika secara kualitatif berubah lagi, napas saya sendiri juga akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat itu, bahkan jika saya tidak berpura-pura, Tianlong tidak akan mengenali saya. Jika aku bisa menjadi ksatria naga di Dragon Star. Pada titik ini, dia berhenti, tetapi 6 orang di sekitarnya merasa jantung mereka berdebar kencang. Bos, kamu menang. Kamu pasti orang paling berani yang pernah saya lihat.
Qian Lei berkata kepada Lan Xuanyu dengan ekspresi hormat. Tang Yuge tersenyum pahit, keberanian semakin besar, tapi dia juga semakin berhati-hati. Lan Xuanyu tersenyum tipis, sekarang ini masih agak jauh. Tapi setidaknya kita harus membangun situasi kerjasama di sini dulu. Saya juga harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, saya tidak bisa sama sekali. Sebuah pijakan di antara klan Tianlong. Bai Xiu memandang Lan Xuanyu dengan mata panas. Saya juga memiliki darah klan naga, jika Anda akan berpura-pura menjadi, saya juga. Apakah kau tungganganku? Lan Xuanyu tiba-tiba menatapnya sambil menyeringai, yah, Ksatria Naga masih membutuhkan tunggangan. Kamu ingin menjadi cantik. Bai Xiu menyingkirkan tangannya, tersipu. Ahem, fotonya sangat indah, aku tidak berani memikirkannya. Qian Lei menyembunyikan kepalanya di belakang Lan Mengkin, tetapi ditarik keluar oleh telinga Lan Mengkin. Saudara Xuanyu, apa yang kita lakukan 2 hari ini? Yuan Enhui bertanya pada Lan Xuanyu sambil tersenyum. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, hasilkan uang. Gunakan saja 1.000 rian dolar ini sebagai modal awal. Ayo pergi ke area taruhan. Tepat ketika dia membayangkan apakah dia akan bisa menembus musuh sebagai naga di masa depan, menambahkan kata-kata Bai Xiu memberinya ide yang berani. Ketujuh orang itu kembali ke pusat perdagangan mineral dan masuk lagi. Mereka merasa sedikit berbeda. Yang satu sudah familiar, dan yang terpenting adalah yang lain. Mereka punya uang di saku dan tidak panik. Sekarang mereka adalah orang dengan 1.000 ringgit. 1.000 ringgit bisa melakukan banyak hal. Ketika dia datang langsung keluar area taruhan, Lan Xuanyu menghubungkan pikirannya dengan pemburu harta karun, dan segera dia membeli 7 tiket. 7 tiket adalah 5 tiket ringgit naga termurah. Total 35 dragon ringgit telah dihabiskan. Di sini, untuk transaksi kecil, tidak masalah menggunakan uang tunai dragon ringgit secara langsung. Akun pertukaran emas Tianlong digunakan untuk keamanan lebih, terutama untuk transaksi besar. Penanggung jawab pembelian tiket adalah anggota suku Lan Hai. Setelah Lan Xuanyu dan yang lainnya membeli tiket, suku Lan Hai juga berkata dengan sangat ramah, ayo saudara-saudara, semoga berhasil.